Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat luar biasa untuk kita simak bersama-sama, di mana ini masih tentang Ibu Irma Suryani yang menghajar habis-habisan Presiden akal sesat Rocky Gerung dan juga Koni Bakri. Ya, kenapa Koni Bakri? Karena beberapa minggu belakangan ini dia sangat gatal gitu menyerang keluarga Pak Jokowi. Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman, fitnahnya ini sangat luar biasa, serangannya ini sangat luar biasa. Dan ada pesan yang sangat menggelitik dari Ibu Irma kepada dua orang ini, teman-teman. Tapi selain itu, Ibu Irma juga sedikit mengulas tentang ternak Mulyono, anak banteng, dan juga anak onta. Waduh. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya suka malu sendiri aja sih Bang sebenarnya ya. Karena biar bagaimanapun saya ini aktivis Bang. Ya, tapi saya merasa saya tuh nggak pernah ngomong berdasarkan money. Nggak pernah Bang. Ya. Boleh cek deh. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja Bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Betul. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Anak onta dan anak banteng. Betul juga sih kata Ibu Irma ya. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Iya. Saya anak Mulyono juga berarti Bu. Masih merasa terhormat saya gitu. Saya menyampaikan atau meluruskan semua berita-berita karena saya paham. Betul. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya pernah ngomong berkali-kali kan sama abang juga pernah. Iya. Saya tanya kok sama beliau, kenapa sih nggak dijawab? Kan gitu. Beliau bilang, nggak perlu, Bu Irma aja itu. Gak penting untuk saya, gitu. Saya kerja aja gitu. Masa itu aja masih nggak malu gitu loh? Nggak pernah digubris. Apapun omongannya mau dibilang tolol, dungu, bangsat, nah nggak pernah digubris gitu. Luar biasa. Tapi ya. terus dihajar habis gitu. Dan masyarakat tahu, masyarakat bisa menilai ini manusia seperti apa sih gitu. Betul. Ya, ini demokrasi seperti apa? Kalau bisa membajingan-bajinganin orang karena dia seorang filsafat gitu ya, seorang bisa dibilang pakar filsafat lah gitu ya, menurut dia. Menurut dia. Kemudian dia bisa ngomong, saya nggak bicara dia sebagai manusia, dia bicara sebagai presiden, tai kucing lu lah. Ya kan? Dia presiden dan dia juga manusia, nggak bisa dipisahin. Apakah dia presiden, dia sebagai presiden atau sebagai manusia, nggak bisa dipisahin. Terus lu bisa anjing-anjingin, lu bisa bajingan-bajinganin. Kayaknya sih Ibu Irma emang benar-benar kesel ya sama Rocky Gerung, teman-teman ya. Wow, tapi emang iya sih. Mulut Rocky Gerung itu kan ya kalian tahu sendiri lah teman-teman ya, kotor, kasar gitu. Lu sendiri siapa? Apa yang udah lu lakukan tuh bangsa ini? Karena Pak Jokowi terlalu baik kali ya Kak Irma, terlalu sabar ya kan, sehingga mereka ini merasa seolah-olah pelampiasan untuk mendiskreditkan, menghina, mencaci maki itu seolah-olah enteng karena nggak pernah dilaporkan Kak Irma, gitu loh. Ya karena memang saya bilang ya, mohon maaf ya, saya sampai pernah ngomong si cingkring ini gitu ya, Pak Jokowi itu ya bukan orang yang mau membahas hal-hal yang nggak penting kayak gini. Remeh-temeh. Saya udah paksa, saya udah bilang sama beliau, Pak, sikat dong, gitu loh. Beliau bilang, untuk apa? Gunanya nggak ada. Ora popo, mbok dilok ke opo wae, silahkan. Oh, ngomongnya gitu, saya mau bilang apa coba? Saya bilang sikat dong. Dia bilang nggak apa-apa, biarin aja. Tapi faktanya teman-teman ya, orang kalau menyerang, misal nih Rocky Gerung menyerang Pak Jokowi terus, tapi Pak Jokowi tidak merespon, tidak menjawab, tidak memberikan feedback, ya pasti kesel juga Rocky Gerungnya kan. Ini diserang terus tapi santai-santai aja ya kan. Tuhan boten sari, cuma ngomong gitu, Tuhan tuh boten sari, ngomongnya gitu doang. Saya orang yang
berkali-kali ketemu dengan beliau gitu ya, ngomong, ngobrol ya, kemudian diskusi gitu. Kalau dia ngomong begitu tuh saya mau bilang apa? Iya. Saya sebagai jubir beliau itu ya, saya boleh ditanya dapat apa saya? Saya nggak dapat apa-apa, Bang. Cek aja. Cek, silahkan. Pernah nggak saya minta apa-apa? Nggak pernah. Saya tuh miskin, Bang. Bisa dibilang anggota DPR yang miskin lah. Walaupun saya kaya, nggak boleh saya mengaku miskin. Bagi saya kaya. Iya toh. Kalau saya nggak kaya, nggak mungkin saya jadi anggota DPR. Karena menjadi anggota DPR itu harus punya duit. Modal. Iyalah. Ya, nanti diambil lagi sama Allah nanti rezeki yang udah dikasih kalau saya bilang saya nggak kaya. Iya. Tapi dibandingkan dengan yang lain-lain, saya mungkin miskin. Nggak apa-apa. Tapi saya kaya hati. Iya. Jadi kita yang di mata buzzer aktivis 98 ini, mereka mengistilahkan kayak saya, kayak Irma, mungkin juga kayak podcast ini, itu ternak-ternaknya Mulyono. Ternak-ternaknya. Gak apa-apa lah, Bang. Masih ternak manusia lah ya, masih manusia lah kita kan. Iya. Daripada dibilang ternaknya banteng, ternaknya onta, kan kita bukan manusia. Bagi saya nggak masalah. Saya cuma ingin mengatakan juga kepada kita semua gitu ya, soal OCCRP ini. Kok kita mau sih gitu ya jadi agen asing gitu. Ya, karena kita nggak suka sama seseorang yang anak bangsa kita sendiri, kita mau jadi agen asing untuk menghancurkan ya seorang presiden yang 2 periode dipilih oleh rakyat. Kan seperti itu, Bang. Ya, betapa buruknya gitu ya nasionalisme kita. Kenapa? Karena nggak akan ada orang di negara manapun yang mau gitu ya. Negara lain mencemooh negaranya, nggak akan mau. Kalau dia manusia, kalau dia seorang nasionalis, dia pasti nggak akan mau. Iya. Buruk ya katakan buruk, tapi di dalam kita sendiri. Kita boleh cakar-cakaran di dalam kita sendiri, kita boleh menghajar di dalam kita sendiri, tapi kita nggak boleh biarkan orang luar menghajar kita. Iya. Betul. Itu prinsip, Bang. Nah, selain aktivis 98 tadi yang juga gemar ya melakukan hinaan bahkan disinformasi, itu akademisi Kak Irma. Nah, anggaplah yang terakhir ini yang rame ya Kak Irma ya, akademisi itu Profesor Koni Rahakundini, ya kan gitu. Ya kan? Yang bahkan ya kan dia kan sobatnya Hasto Kristianto. Sudah mengeluarkan semacam pernyataan bahwa di tangan Koni, data dari Hasto, video-video skandal pejabat tinggi negara, skandal korupsi, ya kan, di tangan mereka, ya kan. Bahkan seorang profesor yang katanya intelek seperti Koni Rahakundini juga sampai mengancam-ngancam Bu Iriana, jangan tenang-tenang aja Bu Iriana, saya pegang datanya. Ya, data apa kan begitu. Nah, maksudnya begini, kenapa sih sekelas yang katanya profesor, akademisi, ya kan, yang secara pendidikan itu terhormat, kok membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah sangat tidak intelek gitu loh. Terus terang saya nggak paham ya. Beliau pernah di Nasdem juga. Pernah di Nasdem ya. Dan pernah juga, mohon maaf, menghujat Nasdem dengan mengatakan bahwa Nasdem itu partai recehan lah gitu ya, partai yang jual murah. Pernah. Dan kita semua Nasdem cuma ketawa aja, ya nggak apa-apa gitu. Kalau menurut beliau Nasdem itu jual murahan lah gitu. Ya mungkin itu pendapat beliau pribadi gitu ya. Yang pasti kami mohon maaf dari tahun ke tahun, dari periode ke periode justru naik. Ini elektabilitas kami naik, kemudian jumlah perolehan kursi terpilihan kami juga naik. Itu artinya kami rakyat mempercayai kami. Itu saja. Kalau di Pilpres kami kalah, ya itu kami akui secara gentle Pak Surya Paloh, ya sudah kita kalah. Nah, kita dukung yang menang. Itu prinsip yang seorang negarawan menurut saya, dan itu saya ikutin, saya pegang. Apa yang disampaikan Pak Surya Paloh bahwa kepentingan partai politik harus di bawah kepentingan bangsa dan negara. Itu yang menjadi pegangan saya. Makanya sampai hari ini saya berani bicara apapun, karena Bang Surya itu nggak pernah melarang-larang kita untuk bicara di publik, karena memang passionnya anggota DPR itu kan bicara, speaking ya, speak up. Nah, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, Bang Surya nggak pernah marah. Itu seorang
Luar biasa loh seorang ketua Negarawan. umum yang nggak pernah otoriter dengan bawahannya, nggak pernah otoriter. Dia membebaskan kita bicara demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi Luar kalau biasa. lo melenceng, ya, baru ditegur oleh beliau. Tapi selama ini mohon maaf, alhamdulillah tuh di kita semua itu clear kok, gitu ya. Karena memang kita dididik untuk bicara mencintai bangsa ini oleh Bang Surya. Karena Bang Surya itu nasionalismenya final. Kalau untuk yang lain-lain is oke. Tapi untuk nasionalismenya saya tahu persis final. Itu Bang Iya. Surya. Jadi kembali ke apa yang disampaikan oleh Koni ini, Kak Irma. Padahal kan dia di sini di Indonesia dikenal sebagai pengamat militer, ya kan, ahli pertahanan. Tapi kok bicara di luar bidangnya gitu loh, ya kan? Di luar bidangnya seolah-olah memang dia ingin membongkar, ya kan, borok-borok dari Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa Bang. Yang penting buktinya mana? Itu aja. Bagi saya siapapun, ya, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silahkan buka. Iya, Kan jangan bongkar cuma aja sekalian. ngomong ke sana kemari ya, akan bongkar punya bukti. Bahkan disampaikan juga ke publik, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan bahwa sudah dilegalisir lah dinotariatkan di Rusia. Loh, apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? Nah, itu saya marah. Oh. Iya dong. Kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB. Apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mau cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Iya. Cerdas dikit aja gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Cerdas Bang gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Apa urusannya Jokowi dibawa ke mana? Ke Rusia gitu. Iya. Sementara hubungan Pak Jokowi dengan Putin itu bagus sekali menurut saya. Iya. Selama ini gitu ya. Terus mau diapain di Rusia? Jadi ternyata Kak Irma, dari semua banyak ekses yang muncul ya kan, Iya. dari OCCRP, dari kemudian statement darinya si Prof. Koni itu sendiri, dari aktivis 98, ini kan muaranya semua terlalu lamanya Harun Masiku ditangkap dan proses Hasto ini kemudian juga sampai di prosesnya ditahan kan begitu. Kalau ini sudah masuk dalam dipanggil kemudian ditahan, saya pikirnya akan redup, akan tenang ini. Jadi sebenarnya kuncinya di KPK nih kayaknya Kak Irma, supaya kita lebih kondusif nih di dalam Biar terang semuanya, kehidupan politik nasional kita. Ya harus ada ketegasan. Yang pertama itu, ya Pak Prabowo saya yakin ke depan ini akan bertindak tegas, bersikap tegas dan bertindak tegas. Berbeda dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, yang menurut saya ada buruknya juga ketika misalnya beliau tidak pernah mau menjawab tudingan-tudingan apapun gitu ya. Dia hanya diam. Itu juga satu hal yang menurut saya kurang bagus. Karena akhirnya pada ngelunjak gitu ya. Pada ngelunjak lah gitu ya. Terus dengan seenak-enaknya ngatain segala macam fufu-fafa dibesar-besarin, sementara Digoreng-goreng. orang ngomong mohon maaf ya Jokowi itu anak lunti PKI lah segala macam aja nggak ada yang pernah mau bahas. Nggak ada yang bilang bahwa itu keterlaluan dan lain sebagainya. Sementara fufu-fafa yang nggak jelas orangnya mereka bahas-bahas di media habis-habisan. Ya, ini pelanga pelongo, anak orang mohon maaf ya, keturunan Cina, PKI dan lain sebagainya, itu pembunuhan karakter yang luar biasa loh. Iya. Bukan penghinaan sekedar penghinaan fisik, tapi udah penghinaan harkat martabat dia sebagai manusia loh itu. Kok nggak ada yang ribut? Kok nggak ada yang mempersoalkan itu? Kenapa si Fufu Fafa yang nggak ada orangnya, yang kita nggak tahu siapa orangnya, diperdebatkan secara hebat gitu ya? Secara terus-menerus dipaksa untuk mengaku dan harus ngaku gitu. Digoreng terus. Saya juga heran gitu. Ada apa dengan bangsa ini gitu? Ada apa dengan orang-orang pintar di negara ini gitu? Saya bingung juga dengan para akademisi kita hari ini gitu ya. Forum rektor dan lain sebagainya. Kok nggak pernah tuh bicara soal bagaimana kemiskinan ini bisa diturunkan gitu. Bagaimana misalnya
hari ini apa namanya? Kenapa sih kok korupsi itu masih ada di negara kita gitu? Bagaimana sih cara memberantasnya gitu? Jangan presidennya yang dikuya-kuya. Loh itu lembaga-lembaga hukumnya itu tolong dong, kan mereka kan akademisi tuh. Ya lembaga-lembaga hukum tuh tolong beri masukan kepada mereka semua. Nah, setelah diberikan masukan kepada mereka semua, baru kemudian lapor ke presiden. Jangan kemudian presidennya duluan yang dihajar gitu. Kan presiden nggak boleh intervensi hukum. Betul. Kan tahu mereka bahwa presiden nggak boleh intervensi soal hukum. Waduh, teman-teman, luar biasa ya penyampaian dari Ibu Irma Suryani terkait dengan Rocky Gerung, Presiden Akal Sesat, Ternak Mulyono, Ternak Banteng, Ternak Onta. Tapi ya kita semua patut bersyukur teman-teman. Seperti kata Ibu Irma, ya kita masih ternak anak manusia gitu, bukan ternak hewan. Nah, kita harus bersyukur dan ya saya mengakui ya, saya juga ternak Mulyono teman-teman ya kan. Kalau gitu kita ternak Mulyono semua aja. Ya daripada hewan ya kan, ya betul. Dan tadi bagaimana kata Ibu Irma Suryani terkait dengan Koni Bakri, ternyata ya saya baru tahu juga nih, ternyata Koni Bakri pernah jadi mungkin semacam ahli atau penasehat atau apa gitu di Nasdem teman-teman ya, dan pernah juga ngata-ngatain Nasdem. Emang apa ya, orang ini saya nggak ngerti teman-teman ya, maksud dan tujuan dia membawa dokumen itu ke Rusia dan segala macam ya. Ya kan itu bisa digandakan gitu, bisa digandakan. Kalau itu dokumen bisa digandakan, kalau itu bentuknya video ataupun rekaman suara bisa digandakan. Kemudian mungkin bisa dibuat, ya katanya pakar militer, ngomong banyak soal intelijen. Masa hal-hal seremeh-temeh begitu harus keluar negeri dan segala macam? Kan bisa diperbanyak filenya, kemudian disimpan, disebar, ya tampilkan ke publik ini loh. Terus kata Guntur Romli takut nanti dokumen buktinya dihilangkan atau dilenyapkan. Ya gimana bisa dilenyapkan kalau sudah digandakan gitu ya kan? Kalau sudah di copy-copy, sudah di scan dan segala macam, kalau itu pun dalam bentuk dokumen. Ini kan hal yang remeh-temeh teman-teman. Tapi memang luar biasa pesan Ibu Irma pada kesempatan kali ini ya. Saya suka banget. Sepertinya luapan emosi Ibu Irma keluar di dalam segmen video ini. Dan terima kasih untuk Unpacking Indonesia karena ya sudah juga menghadirkan Ibu Irma di podcastnya teman-teman. Dan kalau kalian ingin nonton video fullnya, silahkan nonton di Unpacking Indonesia, punyanya Bang Sulvan Lindan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.